Balik lagi akhirnya di episode mingguan H17. Selamat datang semuanya. Gua Yahya Hamdallah sebagai co-host dan ditemani oleh dua orang, Rafif dan juga Raffi. Halo guys. Kok sebagai co-host? Kan kita sama-sama co-host. Oh iya. Kan kalau misalnya yang co-founder tuh kan nggak ada founder dan co-founder, ada dua-duanya co-founder. Gitu. Oh iya. Iya dong. Masalah ya? Beneran. Kalau nggak salah kayak gitu deh. Gue nonton di salah satu episode The Office. Si Michael sama Jim itu jadi CEO dua-duanya, jadi dibilangnya co-CEO. Oh. Soalnya kalau ada CEO, co-CEO ya jadinya yang satu lebih atas daripada yang bawah kan. Iya. Ya, Jadi kalau misalkan pendiri dua-duanya, dari dua-duanya ya berarti co-founder dua-duanya. oke. Saya adalah co-founder. Nadiem Makarim co-founder Gojek. Karena mungkin dia bukan sendirian, bisa jadi. Tahu. Oh gitu. Bisa jadi. Tapi kita nggak bakal ngomongin Gojek, kita bakal ngomongin film seperti sesuai dengan podcast kita Siniar kita Siniar H17. Dan kali ini mungkin kita akan sedikit kontroversial, memberikan perdebatan di kalangan publik. Kita akan ngebahas tentang film yang banyak orang bilang bagus, tapi kita nggak suka. Betul. Ini mungkin bakal ada unpopular opinion, bakal ada hot takes, bakal ada macam lagi, bakal ada perdebatan, bakal ada perkelahian. Kita lihat. Saya udah bawa tinju. Oke. Kita tahu kalau misalnya film itu ada yang bilang objektif, ada yang bilang subjektif. Buat kita menurut gue sih subjektif ya. Betul. Ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Contoh misalnya. Banyak orang yang mungkin sukain game tapi ada satu orang yang gak sukain game gara-gara kebanyakan ngobrol. Iya. Ada yang mungkin banyak yang lebih suka Infinity War, tapi justru banyak orang yang bilang katanya Infinity War tuh belum apa-apa udah langsung perang, jadi langsung naik gitu kan. Benar-benar Infinity deh. Betul sekali. Benar juga. Warnya. Infinity nggak habis-habis. Jadi ada banyak banget opini soal film. Ada yang bilang bagus, banyak yang bilang bagus ternyata jelek, banyak yang bilang jelek tapi ada orang yang bilang bagus juga. Kita akan ngomongin di satu spektrum dulu. Jadi ini bakal ada dua part, teman-teman. Oke. Bakal ada dua part. Yang pertama adalah film bagus, film orang banyak bilang film bagus, menurut kita jelek. Minggu depan kita bakal ngomongin tentang film orang-orang bilang jelek, tapi menurut kita bagus. Oke. Gue pengen dengar dari Arafi dulu. Oke. Buat gue clear ya. Udah pernah gue bahas juga di beberapa episode sebelumnya. Film yang menurut orang-orang bagus tapi menurut gua biasa aja. Sebenarnya bukan jelek sih, lebih ke biasa aja ya. Itu adalah Killers of the Flower Moon. Jadi buat kalian penggemar Scorsese nggak apa-apa. Serang gua nggak apa-apa, serang gua. Serang saya juga. Karena banyak yang bilang bagus kan. Khususnya para sinias itu mereka pada bilang, "Woi, Killers of the Flower Moon itu bisa dibilang salah satu masterpiece." Bahkan ada yang, lu tau nggak, sampai ada yang bilang kalau itu tuh sebenarnya layak menang bersanding sama Oppenheimer loh. Gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau menurut gua is offset sih. Berlebihan. Kenapa emang? Maksudnya kenapa? Apakah gara-gara ceritanya kah, acting atau apa gitu? Kalau dari gua pribadi sih actingnya sih gua apresiasi ya. Leonardo DiCaprio sama si Lily Goldstein ya. Ya, Lily Goldstein. Benar. Itu acting bagus. Mereka nampilin acting yang bagus lah di situ. Tapi yang gua kritisin di sini adalah sebagaimana gue pernah sebutkan sebelumnya, kalau gue tuh lebih fokus ke cerita kan. Jadi Killers of the Flower Moon itu ceritanya tuh bener-bener gimana ya, nggak tahu ya. Kan salah satu ciri khas dari Martin Scorsese itu adalah dia tuh selalu memberikan penggambaran yang cukup detail kepada setiap karakter yang ada di dalam filmnya kan. Yep. Nah menurut gue gara-gara dia punya signature itu, tapi dia tuh nggak bisa mengeksekusi itu dengan baik di film Killers of the Flower Moon gitu loh. Makanya jadinya kesannya Killers of the Flower Moon itu temponya nggak beraturan gitu, kurang nyaman buat ditonton, apalagi buat orang yang orang yang mungkin nonton film hanya sekedar sebagai hiburan gitu, kayak mengisi waktu luang gitu. Jujur gue nggak nonton ini di bioskop, gue nonton ini di digital. Tapi ketika gue nonton, gue hampir ketiduran 2 kali. Wow. Ini jujur-jujuran, gue hampir ketiduran 2 kali. Dan bahkan gimana ya, gue pernah nonton film dengan durasi 3 jam, 4 jam, gue pernah gitu. Tapi
film-film yang gue tonton itu yang durasi lama-lama itu sebelumnya itu tuh temponya lumayan enak. I see. Contoh kayak Oppenheimer lah. Oppenheimer 3 jam kan. Itu durasi itu enak tuh. Terus Zack Snyder itu 4 jam. Yang Snyder Cut. Yang sadar gak benar. Nah, itu juga temponya enak tuh. Kayak tep gitu. Gak kelamaan. Nah, Killers of the Flower Moon itu temponya kayak gimana ya? Naik turun yang buat kita sebagai penonton tuh gak nyaman gitu. Ada scene dimana sense-nya tuh naik gini. Ya. Terus ada juga scenes yang sense-nya turun. I Nah, see. harusnya kalau ada scene yang sense-nya turun itu harusnya scene berikutnya harusnya dinaikin lagi dong supaya nggak boring. Yep. Nah ini enggak, nih tetap turun, tetap di bawah terus, nanti baru di menit berapa baru dinaikin lagi gitu. Jadi kayak apa ya, kalau dari gue bukan bukan merendahkan seorang Martin Scorsese. Siapa Jujur, Anda juga? iya siapa gue juga kan. Gue juga udah pernah nonton film dia yang lain gitu, yang bagus juga kayak Shutter Island. Iya. Terus gue juga Shutter Island emang Scorsese? Scorsese. Wah, baru tahu saya. Wow. Lebih mengejutkan itu daripada Shutter Island. Terus gue juga ada rencana pengen nonton Goodfellas sama The Departed juga. Taksi udah? Belum. Oh, belum. Sama apa sih, Bridge ya? Bridge itu Scorsese kan? apa itu Bridge? Nggak Lupa tahu. lagi gue. Itu gue ada rencana pengen nonton itu karena emang gue cukup tertarik gitu sama film-filmnya. Tapi buat gue Killers of the Flower Moon, I have to say sorry, overrated. Gue juga punya pandangan, bukan pandangan sih, lebih kayak buat gue nggak begitu spesial film itu juga. Betul. Tapi kalau buat gue gue nggak bisa ngejudge misalnya flow ceritanya mungkin kurang pas atau kurang bagus atau kurang tepat aja. Ini kan kalau nggak salah itu adaptasi dari buku. Betul. Killers of Flower Moon ini ngebahas tentang penindasan suku Indian. Suku Indian. Mungkin karena gue pertama nggak begitu care sama ceritanya juga, dan gue nonton ini cuman gara-gara mikirnya gue nih yang melajarin film gitu. Ya, harusnya gue nonton dong persis. gitu kan. Persis. Gue nonton di bioskop di sini juga. Kalau buat gue sih lebih kayak mungkin guanya aja yang belum ada banyak pengetahuannya aja sih. Ya. Karena menurut gue yakin ada banyak banget shot, ada banyak banget adegan-adegan yang menurut gue ada meaning tertentu lah. Kita belajar soal montage jenis montage-nya Eisenstein. Ya. Mungkin itu dipakai, kayaknya banyak banget yang dipakai. Setelah gue baru belajar soal Eisenstein kemarin tuh, kayaknya gue akhirnya kayak wow, ini kayaknya banyak juga kalau misalnya di Killers of Flower Moon ini. Mungkin karena gue nggak care aja sama ceritanya, mungkin gue juga cuma nonton ini karena ada Scorsese-nya, bukan karena ada Leonardo DiCaprio-nya, bukan gara-gara ada Lily Gladstone-nya gitu, atau ada siapa itu yang The Whale? Brendan Fraser itu dia. Iya. Gue cuma nonton ini benar-benar cuman, ya banyak orang bilang ini film yang bagus dan yaudah gue harus nonton, gue pengen lihat, dan ternyata nggak, buat gue sendiri belum ngena. Mungkin kalau misalnya gue tonton lagi dengan niat yang benar gitu, pengen coba nyari makna-maknanya kayak gimana, mungkin gue bisa ngeapresiasiin lebih lagi gitu film ini, Killers of Flower Moon. Gue waktu itu nonton ini tuh bareng sama apa ya? Oh, bareng sama The Creator. Ya. Dan apa ya? Gue juga sama-sama lu sih. Gue nonton ini tuh karena gue punya perasaan bersalah sebagai orang yang berkecimpung di dunia perfilman gitu loh. Kan kayak kita kuliah di jurusan yang seperti itu kan. Iya. Terus kalau misalkan kita nggak nonton itu, gue ngerasa kayak masa sih gue nggak nonton ini, makanya akhirnya gue nonton kan. Sebenarnya kalau kita merhatikan aspek visual yang kayak lo bilang tadi, betul mungkin bagus. Karena again gue nggak begitu peka sama aspek visual dalam film ya. Gue lebih peka sama cerita gitu. Makanya dari tadi yang gue bahas tuh ceritanya, kayak tempo dan segala macam, flow-nya kayak gimana. Mungkin kalau dari gue pribadi, orang yang tidak peka dengan visualnya bagus. Gue akuin visualnya bagus. Dari shotnya, terus juga dari pengambilan angle, dan
juga banyak yang memenuhi apa namanya teori-teori yang dicetuskan sama Eisenstein kan, Eisenstein. Hmm. Jadi ya lagi-lagi ini menurut gua ya sebenarnya tidak sespesial itu dari alur ceritanya. Tapi kalau misalkan para sinias yang menilai bagus karena mereka menilai berdasarkan visualnya, ya gua nggak bisa gua nggak bisa mematahkan gitu karena gua menilai dari aspek ceritanya gitu. Iya, I see. Belum nonton ya Anda ya, Rafif? Aku belum nonton. Dan Ada di mana sebagai sih? Ada di mana? Apple, Apple TV. TV. Apple TV. Bikin apa? Emang di Netflix gak ada ya? Nggak Nggak ada. ada. Saya kan itu Itu- juga udah diakuisisi sama Apple filmnya. Oh iya. Oke. Kalau nggak salah itu tuh akuisisi Apple ya. Gue tuh Iya. ingatnya kayaknya film Apple pertama kali di bioskop yang gue tonton kayaknya Napoleon. Gue nggak Napoleon, ingat, ya, gue nggak Apple ingat Killers of Flower Moon di openingnya ada opening Oh berarti Apple. Napoleon tuh nggak ada di Netflix juga? Nggak ada. Nggak ada. Ada ini juga malahan ada extended cut-nya di Apple TV baru aja rilis Hmm, Napoleon. oke. Baru tahu Iya, ya, makanya. semestanya. Itu Killers of Flower Moon dari Raffi, silakan mulai perang di komen. Sekarang Ya gue akan langsung serang gua nggak apa-apa, serang gua. serang gue juga, tapi kan gue mah karena ya mungkin gue harus lebih paham lagi. Mungkin kalau buat orang Amerika, sejarawan Amerika mungkin. Mungkin betul. Tapi kalau menurut gue sih guanya, gara-gara guanya aja itu sebenarnya. Iya apa emang karena nggak relate sama kita ya? Ya bisa jadi sih. Padahal kita sama-sama bangsa yang pernah tertindas loh. Atau mungkin gue Tapi nggak Mungkin- ngerebutin minyak kan. Iya. kayaknya lebih ke kurang ini aja sih, kurang pengetahuan lagi soal filmnya aja. Ya. Film lebih ke tepatnya. bukan Karena salah satu ciri khasnya film-film luar dibandingkan sama Indonesia itu mereka juga berorientasi pada edukasi kan sebenarnya, bukan cuman sekedar hiburan doang Iya, gitu. well, Indonesia juga mungkin ada, tapi Iya betul. ya, Cuman bingung maksud gua juga mau gua bingung. edukasinya kayak lebih dalam gitu loh. Ya. Kayak aspek sejarah. dan Filmnya segala macam. menguji intelektual penonton. Siapa itu? Hah? Eisenstein. Oh, Eisenstein. Iya, iya bener. Eisenstein. Kepada dosen kami mempraktekkan pelajaran Iya. yang diberikan kepada Yes. kami. Iya lagi bener. Ini adalah bukti pempraktekan materinya. Oke, saya akan langsung ke kanan saya, mungkin penonton nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar. Nggak bisa lihat, tidak bisa. Nggak bisa lihat. Oke. Kalau kayak gitu, kita ke siapa ya? Iya, ini kita ngapain ngomong kayak gini? Oh, nggak bisa. Pip, Rapip, kira-kira Aku. film apa yang bakal bikin lu dikritik habis-habisan sama orang? Kayaknya iya sih bakal dikritik habis-habisan. Soalnya film ini ya Apa? film ini rilis baru gak ya? Oh. Enggak, tahun Oke. kemarin. Film tahun kemarin. Oh, alah. Apa itu? Iya. The Zone of Interest. Wih, offset. Untung gue belum nonton. Kayaknya kalau Oh nonton my gue God. bisa berkelahi di sini. Bantah langsung. Bisa jadi. Offside. Jadi kalau nggak tahu The Zone of Interest itu kenapa dibilang bagus? Karena emang ratingnya tinggi-tinggi sih di beberapa aplikasi review film. Yeah. Di Letterboxd, IMDb dan lain-lain. Terus Hmm. film ini kan juga menang Best International Feature Film di Oscar sama menang Best Sound. Iya itu dia biasa. Terus dapat nominasi Best Motion Picture sama Directing sama Screenplay. Hmm. Tapi ini emang sih yang bikin aku tertarik nonton kan itu kan awardsnya banyak, reviewnya bagus, ya udah aku nonton. Yep. Aku nonton itu di Click Film. Hmm. Dan ternyata aku pas nonton bosen setengah mati, jujur aja ya. Sumpah, aku bener-bener ngantuk buat nonton itu. Itu tahun ini apa tahun kemarin? Itu tahun kemarin ya? Tahun Tahun kemarin, kemarin. cuma aku baru nonton tahun ini. Oh, Lalu udah nonton di TV selayar segede itu masih ngantuk loh sumpah. Kalau ada di bioskop. Coba kalau di bioskopnya lebih Nah beda. iya, aku nyeselnya nggak nonton bioskop. Saya kan emang ada ya di Jatos ada? Di nggak Nggak, jatuh juga sih. Di CGV, Pak. CGV. Di Sempat CGV. ada, cuma CGV. mainnya sebentar lah dan aku nggak sempat nonton. ya karena dia ini kan film internasional kan. Film yang bukan komersil sebenarnya, tapi lebih Iya, ke iya. apa? Film Festival. festival sebenarnya. Nah, kelihatan banget emang film festival. Film perwakilan negara kan kalau nggak salah. Inggris ya kalau nggak salah. Iya, Inggris, UK. Secara ini, jujur secara visual aku suka banget. Soalnya unik kan sinematografinya. Iya. Secara cerita mungkin emang aku aja sih yang nggak paham sama ceritanya. Saya waktu aku baca sinopsisnya terus bandingin sama di filmnya kayak beda banget. Sumpah. Nggak tahu kenapa. Holocaust tapi di perspektif Holocaust. keluarga Jerman kan. Iya, sih. Keluarga Jerman Nazi maksudnya kan. Ya. Mungkin karena itu sih karena aku kurang ngerti segala Nazi dan segala macam. Cuma at least aku
Anda tuh makan Nazi tiap hari loh. nasi. Oh. Tapi maksudku ya Kayak gitu aja tuh. Lawakan di sini kayak gitu aja tuh. iya. Tapi maksudku ya aku udah tahu udah nonton lah film berbau Nazi kayak Inglourious Basterds, terus Inglourious Bastard, All yes. Quiet juga, All Quiet on Western Front Jerman sih, cuma nggak Jerman. tahu Nazi Belum Jerman. Jerman. Kayaknya nggak Bukan Nazi, Nazi itu. bukan Nazi, tapi Bukan Jerman Nazi. lah. Tapi pas nonton film ini nggak tahu ya, entah apa yang kurang nangkep atau secara film kurang nyampein. Soalnya di aku juga nggak dapat aja gitu feel, aku nggak tahu apa yang berusaha disampaikan film itu apa gitu. Jadi aku biasa aja. Kayaknya lebih ke ini deh. Gue belum nonton lagi kawan-kawan. Tapi lebih ke kayak seberapa jauh manusia bisa I don't give a bleep. Karena kan itu bener, mereka tinggal di sebelah Banget. concentration camp yang mana Ah. ngebakar manusia itu kan. Iya benar-benar. Ya, Ya mungkin itu maksudnya. jadi kayak Di saat mereka seneng-seneng di taman sama anaknya, di sebelahnya ada yang mati, yang lain iya ada. kayak biasa aja. Gue Iya. jadi pengen Tapi nonton lagi. again sih, mungkin karena ini film festival kan. Kalian diceritain gak waktu kemarin matkul jadi bahas ini dong. Kajian. Dokumenter. Oh, oke. Iya. Jadi dosennya itu bilang dia pernah datang ke festival film dokumenter, Hmm. dan pas dia nonton ada film dokumenter yang menurut orang-orang satu ruangan itu tuh nggak biasa aja gitu loh. Tapi I see. kok masuk festival. Hmm. Mungkin penilaian subjektif dari si pengada festival mungkin ya, gue kurang tahu gitu. Dan jadi kayak bisa dibilang film Zone of Interest itu menurut gue itu lebih ke segmented aja sebenarnya. Hmm. Karena kan ya lagi-lagi dia film perwakilan negara kan, bukan film komersil yang Iya. ditayangin. Itu perwakilan Inggris. Iya, perwakilan Tapi Inggris. padahal bahasa Jerman kan. Mungkin sutradaranya UK Iya. kali, produksinya di UK Oh, alah. kali ya, nggak tahu juga sih. Kirain dari Jerman gitu. Tapi kayaknya sih ini film tuh nggak tahu ya. Saya banyak yang bilang ada apa ya, hidden sound atau gimana. Makanya ini tentang best Iya. sound kan. Iya, Nah, pas aku nonton ya, aku nggak ngerasa soundnya sama sekali. Kenapa nggak nonton di laptop terus pakai headset gitu? Pengen nyoba sih, mungkin bakal rewatch Oh kayak iya, gitu. harusnya Gue yakin pasti ada. harusnya pakai headset. Soalnya Gue belum tahu. Soalnya ada scene yang dimana pas aku nonton tuh silent. Cuma aku yakin Oh, gue tegang ya. kenapa? silence. Gue mikirnya, gue ngebayang aja nih. Gue belum tahu ya pendengar. Gue mikirnya tuh kayak entah lagi silent. Tapi kalau misalnya di bioskop atau pakai headset yang itu. benar, ada suara teriakan, suara Iya, tangisan. Iya, betul, iya, ada iya. itu. Makanya harus pakai ini kan, harus pakai earphone atau pakai headset baru dengernya. Mungkin aku ada scene karena tuh kata aku kelihatannya ya itu kayak sebuah key moment di Iya, film itu iya. ya. Cuma pas aku nonton kayak ini kenapa kayak gini doang, kok diem doang, cuma ngeliatin ini doang, gak jelas itu kan. Jadi pas dengar ada cerita kayak gitu, oh mungkin emang aku aja yang salah cara nontonnya. Dan mungkin aku bakal rewatch di filmnya. Cuma ya sebagai first time watchnya ya bosan. Aku kurang suka. Mohon maaf ya. Tuh, Iya sama banget tuh dia sih. hampir ketiduran juga sama kayak gue. Ya hampir ketiduran kan. Jujur aja. Padahal siapa? Sandra Huller kan. Ular. Dia nggak menang ya? Nggak Nggak menang, kalah sama Emma Stone. Iya. Sayang sekali. Gimana nonton pak? Saya pak. Gue juga ya. Kayaknya pengen nantilah kapan. Gue kalau ada yang Terus, kayak suara-suara dan suara orang kayak teriak gitu di saat semuanya tenang tuh. Tapi ngomongin dokumenter itu filmnya juga kayak film dokumenter sih jujur. oh iya. Bawaannya, ha. Yang gue tahu, tapi jangan jawab. Yang gue tahu, yang gue tahu dari film ini tuh katanya tuh nggak ada close up lah atau apalah. Gue pengen tahu gitu. Pengen tahu aja kayak gimana. Jangan jawab. Aku berasa sekuat tenaga untuk untuk Tapi gue juga kayaknya pengen nonton. Gue belum nonton soalnya. Gue bakal nyoba di Klik Film ya. apa? Klik film. Iya, klik film. Klik Film. Giliran saya. Iya. Kalau gue ini kayaknya cemen banget alasannya. Apa tuh? Jadi gue mungkin orang-orang juga ada banyak yang suka film ini, mungkin banyak yang bilang ini adalah salah satu film terbaik dari sutradara ini. Oke. Kemarin gue ngeliat tweetnya Panji Pragiwaksono, dia ngomongin tentang salah satu film yang bikin dia mind blown atau apa gitu. Dia nyebut Seven. Jangan bilang Seven overrated pada Anda. Gue bingung kenapa. Gini ya. Wah, sialan. Berantem yuk. Wah, Ayo berantem yuk. Saya ini gini. dua orang offset semua guys. Pertama kayak thriller horor gitu. Jadi gue kalau nonton juga begini-begini gitu. Walaupun ya ternyata kan
jam scare-nya juga biasanya paling cuma dikira mayat ternyata masih hidup yang kayak gitu kan. Iya itu. Mungkin karena gue nge-scroll Instagram terus dulu tuh, jadi pas nonton Udah tahu semua. detektif yang itu, Iya. gue kayak I've seen this before. Jujur iya, aku juga sama sih kayak gitu juga. Terus gue bingung banget. Oke, Seven Sins. Apa hubungannya? kayaknya gue Seven-nya nggak fokus aja deh. Seven-nya di mana gitu maksudnya? Iya kalau ya Seven-nya maksudnya kan merujuknya ke Seven Sins kan, Iya, 7 dosa, 7 dosa gitu. Iya. motifnya dia. Nah gue nggak tahu motifnya apa sih? Jujur lupa juga sih. Gue jujur belum nonton ya, cuman gue udah baca beberapa review dan juga dari fandom dan segala macam gitu Seven Sins. Udah gitu kan si Brad Pitt juga suka dijadi meme yang soal what's in the box-nya, jadinya kayak lucu deh. Jadi nggak kayak sedih gitu. Padahal tuh my dark banget God. loh Pak. Iya makanya. Kayak, Tadi lo ngomong Panji bilang film ini mind blowing. kalau nggak salah dia bilangnya mind blowing. Pokoknya film tersedih apa, film tersedih apa, terus dia bilang mind blowing atau apa gitu, terus dia bilang Seven. Gue langsung kayak itu baru sekali doang gue nontonnya juga. Oh, iya. Dan David Fincher kan. David Fincher. Nah banyak yang bilang katanya itu scene terbagus, tapi mungkin nonton lagi lah nanti. Karena Anda tim enggak. social network sih, bukan tim Seven. saya tim Zodiac sebenarnya daripada social network tuh. Kalau misalnya kalau dari trailer kan beda juga kalau misalnya social network tuh. Tapi buat gue dari David Fincher Seven tuh kayak mungkin gue bakal nonton lagi deh. Terang aja. Karena gue kayak apa ya? Gue bisa ngomong juga sekarang nih, misalnya Truman Show ngebosenin karena gue belum selesai. Belum selesai nonton, jadi nonton kayaknya boring. Itu juga kan di Amazon nonton di TV jauh gitu dari sofa aja kayak apaan sih gitu, kayak udahlah. Gue mikir kan bakal eksistensial gitu kan. Emang tapi eksistensial. iya kan. Jadinya ya tapi gue kayak enggak deh, mungkin gue lapar waktu itu. Plus aja gue langsung 3 film nih gue sebut satu aja. Boleh. Dari David Fincher, Ini masih David Fincher lagi nih. The Killer tuh kayaknya enggak banget. Waduh, Sama Offset. sih, The Killer ya. Itu kan katanya dari anime kartun. Enggak. Kalau nggak salah. Masa Iya sih? kah? Iya. Kartun apa? Fact check, coba cari deh. Oh iya. The Killer tuh kalau nggak salah dari itu deh. Coba Bukan cek buku, dulu. bukan buku. Iya buku kah atau apa? Pokoknya adaptasi. Gue ingetnya. Gue bingung banget kayak gue juga nggak tahu dia tuh musuhnya tuh kayak gimana, terus dia tuh apa kayak gimana gitu. Kayak cuman oke, orang ini cool. Ini film-filmnya David Fincher itu Apa? kan David Fincher itu kan salah satu signature-nya dia tuh thriller kan. Thriller bisa, walaupun social network thriller secara persahabatan. Iya. Oh, dari graphic novel. Tuh kan? Iya, ya novel, graphic novel. Grafik. Iya sih. Tapi Sama tadi aja. bilang kartun. Dari gambaran. Iya, Dari gambaran. Oh, Jauh enggak. banget kartun. Dari animasi. Ya kenapa thriller kalau David Fincher? Ya mungkin thriller stylenya dia kayak gitu loh. Bukan Tapi yang- gue sangat suka sekali dengan Zodiac. Sama Zodiac itu best Sangat suka Fincher sekali. movie. Iya, menurut gue itu best Fincher movie juga. Mungkin ya. On par lah with Social Network. Saya menunjukkan jempol ke bawah karena saya tahu mereka berdua gak suka Social Network. Lah emang social network biasa aja. Oh harusnya tadi gue sebut social network ya. Oke, lanjut. Mau lanjut. Dari gue itu berarti Lah tadi kata 3. Satu lagi dong. Ya udah, kan tadi The Killer. Satu lagi. Satu lagi apa? Kan Seven, The Killer. Truman. Oh, Truman. Oh Truman tadi masuk. Walaupun Truman belum selesai nonton. Selesai. Oke. Jadi ya agak-agak susah juga gitu. Iya. Dan itu gila, kayaknya semuanya pada bilang bagus itu kayaknya. Iya, emang bagus. Apalagi Seven. Masalahnya gue kalau Seven ya, gue tuh pertama gara-gara udah banyak yang ngepost di Instagram, Iya. Brad Pitt dijadiin meme, terus gue nonton Morgan Freeman tuh pasti langsung ingat sama Morgan Freeman di Bruce Almighty. Jadinya Oke. Komedi. atau enggak Bruce Evan Almighty. Iya, komedi. Jadi ya rada susah juga gitu kalau misalnya gue harus mencoba untuk ngeriset ulang. Oke. Ya, ada lagi? Katanya Anda banyak, Apa ya? Arafi. Oh kayaknya gue bakal sebut ini sih. Apa? Gue nggak tahu nih, kayaknya para senior bakal marah. Ada denger nih. Casablanca. Tapi gue harus nyebut Itu mah Anda doang. itu Mbak Anda. Banyak yang bilang katanya itu the best movie of all time. But lanjut silakan. Iya. Oke, kalau dari gue nih film kedua gue, menurut gue ini banyak sih yang bilang bagus. Bahkan gue sering banget nonton
konten gitu, kayak nanyain artis kayak Reza Rahardian pun nyebut kalau misalkan film ini adalah film luar Indonesia terbaik gitu. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Gimana ya? Here. Bukan, kalau gue sih kayaknya gue ngomong bentar ya, karena gue pengen, alasan gue bukan nggak suka sih, nggak ngeklik karena kayaknya sama kayak Killers of Flower Moon. Bisa. Enggak, tapi kalau gue pribadi, Eternal Sunshine itu kan science fiction ya, Iya, sci-fi. Sci-fi kayaknya hampir nyentuh surrealisme. Kate Winslet sama siapa? Kate Winslet sama Jim Carrey. Nah ya, Kate Winslet sama Jim Carrey. Menurut gue, ya nggak tahu ya, mungkin karena emang di tahun itu gambaran orang atau perspektif orang tentang sci-fi itu mungkin masih sebatas itu. Jadi menurut gue tuh sci-fi-nya tuh masih belum sempurna gitu loh. Kita masih, pas gue nonton itu kita masih menerka-nerka, oh ini real apa unreal gitu. Kan kayak ada, terus tiba-tiba ada si Kristen Dunst, siapa Kristen Dunst, tiba-tiba joget telanjang di atas kasur sama si Mark Ruffalo. Itu kayak gue mikir kayak, lah sebenarnya alur cerita ini arahnya kemana gitu. Walaupun pas di ending gue nangkep tuh akhirnya, ternyata mereka itu mereka itu udah beratus-ratus kali bertemu, kemudian menggunakan jasa penghilang pikiran itu kan, menggunakan jasa penghilang pikiran itu. Habis itu akhirnya mereka ketemu lagi. Gue akhirnya nangkep tuh di akhir. Tapi yang belum bisa gue pahamin itu adalah real sama unrealnya itu loh. Yang tiba-tiba ada Kristen Dunst, ada Mark Ruffalo, terus ada yang bosnya juga, tau nggak yang? Iya, bosnya. Itu real semua. Iya, real semua. Tapi gue nggak bisa ngebedain antara yang real sama unreal. Dimana sih tiba-tiba kita ditunjukin scene Kate Winslet sama si Jim Carrey-nya. Terus tiba-tiba kayak batasan antara scene itu kayak hampir nggak ada gitu loh. Iya, ngerti. Kalau menurut gue bukan masalah di zaman itu sci-fi-nya masih terbatas. Menurut gue emang gitu tujuannya menurut gue. Ya, jadi malah agak suka dikit. Maksudnya justru gue suka dengan kayak film-film yang ngomongin tentang manipulasi pikiran kayak gitu loh. Atau enggak ya sci-fi yang benar-benar aneh, kayak misalnya ada dokter penghapus memori misalnya kayak gitu kan. Iya. Menurut gue sih, kalau dari gue kan, kalau lu kan lebih ke ini film apaan sih gitu kan, ceritanya kayak gimana sih, nggak jelas atau gimana. Kalau gue lebih ke kayak ya mungkin ini gue tahu dan gue tahu film ini tuh maksudnya mau kayak gimana gitu. Cuman guanya aja yang kayaknya nggak nangkep atau enggak emang agak-agak kurang cerdas dikit aja gitu. Jadinya gue masih bukan nggak nangkep ya. Gue ngerti sih. Lu udah nonton belum, Pip? Udah. Kayaknya kan si Jim Carrey itu kan kan sakit hati. Iya. Bentar. Kate Winslet sakit hati, dia ke dokter. Terus dia nemu Jim Carrey ketemu si Kate Winslet tapi udah lupa. Akhirnya si Jim Carrey-nya ngapusin lagi kan. Dia tuh enggak, awal-awal mula marahnya tuh kan gara-gara dia nggak sengaja nemu disket yang isi memori dia tuh loh. Kayak apa, isi obrolan dia. Dia tiba-tiba di dalam rekaman suaranya dia tuh dia ngejelek-jelekin si Kate Winslet-nya. Makanya si Kate-nya dia marah, menjauh, sampai akhirnya dia nemuin si oh enggak, itu ngelup tuh kayaknya. Iya, emang ya makanya kan gue bilang. Jadi lebih ke apa ya? Ya intinya gue mikirnya Eternal Sunshine kayaknya maksudnya ya. Eternal Sunshine tuh ya jadi memori yang terus ada aja walaupun otaknya udah dikosongin. Betul. Gitu. Walaupun gue paham. Balik lagi. Gue paham gitu ya, pesan-pesan yang pengen disampaikan itu adalah dari film itu. Walaupun memori di otak lo dihapus berkali-kali, kalau memang takdirnya itu dia, ya berarti lo bakal sama dia terus gitu. Gue udah nangkep itunya. Cuman menuju ke situnya itu yang sebenarnya aneh ya. Kayak harusnya kalau misalkan gue nggak paham flow untuk menuju ke resolusinya itu, harusnya gue nggak bisa nangkep resolusinya kan. Nah ini gue bisa nangkep resolusinya. Padahal 1080p. Lanjut. Resolusinya. Jadi gue bisa nangkep resolusinya walaupun gue belum bisa memahami flow untuk ke arah sananya gitu loh. Untuk pas perjalanan ke arah resolusinya gitu. Kalau gue sih kayaknya lebih kayak apa ya? Ya benar-benar bukan bingung, kayak gue menyadari bahwa gue kayaknya kapasitas gue belum nyampe situ. Menurut gue sih gitu. Kalau buat gue buat film itu. Benar. Dan again ya, gue nggak bilang jelek kayak Killers of the Flower Moon tadi, gue nggak bilang jelek, gue cuma bilang harusnya dia dinilai tidak setinggi itu gitu loh. Kayaknya
gue nggak tahu lu nontonnya kapan, tapi kan gue nontonnya gara-gara tugas. Betul. Lu nontonnya gara-gara tugas bukan? Iyalah. Nah kan, gue kira lu udah nonton sebelumnya. Mungkin mental state-nya langsung itu gitu loh, langsung karena Mungkin. tugas dia harus nonton gitu, Hmm. kayak gitu. Nah, kalau dari gue ngerasa kayak ya kapasitas gue belum sesuai lah ibaratnya. Tapi Suka kan nggak, Pip? tetap Suka nggak? Biasa aja. Bisa aja tuh kan, sama juga. sama biasa. juga. Betul. Ya. Sama ada satu lagi yang aduh gue lupa lagi judulnya apa, yang sama kita dikasih tugas juga buat nonton itu, yang ada Scarlett Johansson, Ben Affleck, habis itu ada Oh itu. Apa It's sih? just not yet into you. itu dia. Itu Tapi emang- itu menurut gue lumayan bagus Enggak. ya. enggak. Kalau gue lebih ke Nggak. apa ya? Complicated itu dapet loh di situ. Iya, Kayak pemeran utamanya nggak cuma satu kan di situ digambarin. Iya, Kayak semuanya kayaknya pemeran utama deh kayaknya. Semuanya Yang ya. Scarlett Johansson, si Menurut gue Ben sih Affleck. lebih ke if you make a sinetron and then make it Hollywood, Betul, sih. make betul. it a bit elite and then that's Dan bikin lebih ini lagi, lebih rapat lagi gitu loh. Iya. Kalau sinetron kan bertele-tele sampai berapa episode gitu. Nah kalau Iya. itu kayak lu bikin sinetron tapi cuman Satu film. iya betul. I wouldn't say it's bad. I would just say that kalau misalnya nggak dipaksa, gue kayaknya nggak ada niat Iya, buat nonton sama. lagi gitu. Iya. Bukan Sama, berarti sama. jeleknya juga gitu. Benar. Nah, kita kayaknya Kolia. Ah, Ya begitulah. Berarti lu tadi apa aja? Eternal Sunshine sama He's Just Not Into to You. you sama Killers of the Flower Moon 3. 3. Ada lagi tambahan, Pip? aku sebenarnya ada lagi, cuma kayaknya kalian gak bakal ngerti karena belum nonton. Apa itu? Filmnya, aduh ini kayaknya bakal kena serang nih. Soalnya ada satu film Wong Kar Wai yang aku Oke. tuh udah sebenarnya nggak tahu sih ini salah aku apa enggak. Cuma aku udah berekspektasi tinggi sama film ini karena emang reviewnya bagus-bagus. Tapi pas aku nonton ternyata, gak ngerti, biasa aja. Gitu. Judulnya Fallen Angels. Ya motor. Iya yang scene motor itu yang slow mo. Oh my god. Fallen. Itu. Oh, Iya itu. iya. Tahu kan? Yang si siapa? Nggak tahu siapa. Gue nggak tahu siapa aktornya. Enggak bukan Tony Leung karena nggak ada Tony Itu Leung. mah Tony In the Leung Mood sini. for Love. Iya. Oh salah berarti gue. Beda ya. Ya pokoknya itu film apa ya? Sebenarnya dari mungkin aku apa ya? Tertarik nonton gara-gara scene itu sih emang sih. Yang scene Iya. motor itu. Sebenarnya aku ada Fallen Angels di movie. Aku kan nggak ada movie. Aku ada Fallen Angels di movie nonton. Sebenarnya aku baca sinopsisnya dulu. Oh sebenarnya gini-gini nih. Oke. Tapi pas nonton filmnya kayak apa ya? Kurang aja sih penyampaian Iya. karakter dan Oke. ceritanya. Yang bagus di sinematografi doang pastinya. Cuma sisanya ya udah. Ya Wong Kayak Kar Wai memang sinematografinya yang Sinematografinya ya bagus banget. Cuma nggak semua film Wong Kar Wai aku nggak suka ya. Aku suka Chungking Express, In the Mood. for Love, suka. Iya. Malah aku suka film yang apa sih namanya Wong Kar Wai yang gay itu. Judulnya Happy Together itu bagus. Oke. Dramanya lebih dapat. Hmm. Tahun berapa nih tuh? Tahun Fallen 2000-an? Angels tuh 19-an kalau nggak salah 1990. 19-an. Berarti kan dari 1900. Nggak juga sih. Cuma- Bukan. 19-an. Oh 95 deh Fallen Angels tuh. Ya kayak begitulah. Singkat aja. Letterboxd ngasih berapa? 3,5. Gede lah itu mah. Tapi rating overallnya 4,2. Itu Iya masih cuman beda. Nggak, tapi kan bukan 7. berarti karena aku ekspektasinya tinggi gitu. dia nggak menilai jelek, dia cuman bilang biasa aja gitu loh. Iya. Dibandingkan kan kalau orang-orang yang sampai ngerating 4 sampai 5 kan berarti mereka mengaku kayak bagus banget kan. Iya. Iya. Tapi gitulah. Sayang sekali emang sih. Kalau pengen banget suka gitu, tapi ya kayak gitu doang. Iya. In the Mood for Love bagus gak sih? In the Mood for Love. In for Love bagus. Gue pengen nonton deh. Kayak itu tuh dua orang yang saling sibuk tapi ketemuan gitu kan atau gimana? Semacam itu. Ya. Macam gitu kan. Pokoknya mereka tetanggaan lah di apartemennya. Dia sengaja bertemu. Gue entah kenapa dapat feeling itu di EEAOA Iya. Everything EAO. ya kan? Ya EAO. Itu kayaknya homage ya, homage ke Iya, Wong Kar scene Wai yang scene yang slow mo itu. yang In the end of the iya, day. in another universe I would love to just nyuci. Nyuci dan pajak. Iya itu. Ih sedih banget deh. Iya kalau dipikir-pikir sedih ya di film. Ingat guys, orang kaya tuh nggak berarti dia bahagia guys. Iya. Betul Iya. sekali. Tapi emang butuh duit sih kalau mau bahagia. Iya juga sih bener. Ada perlunya juga. Ada lagi? Kayak enggak deh. Kita shot yakin lu. Gue Saya pengen serius nih, gue pengen nyebut satu film. Lu harus ngasih tahu suka atau enggak, oke? Hmm. Godfather.
Soalnya kemarin sempat dibahas Tapi juga. bagus gila. Nggak gini. Aku nonton udah lama sih sebenarnya, nggak baru. Palingnya sekitar. Yang part 1 ya. Lu cuma part 1 doang. Iya part 1 doang. Karena di Netflix cuma ada part 1 waktu itu. Oh, iya gitu. Sekarang tapi ada kan? Part 1 doang adanya. Oh my god. Dia sebenarnya pengen rewatch sih Godfather. Karena waktu aku nonton Godfather itu 2021. Jadi aku masih SMA. Yes. Betul. Dan aku pas nonton tuh nggak langsung satu film, tapi dibagi-bagi. Saya kan tuh film 3 jam kan. 3 jam. Terus aku mikir ya udah karena waktu itu attention spanku masih kecil, belum kuat film-film lama-lama. Jadi aku bagi-bagi. Dan ya gimana ya? Bukannya nggak ngerti sih, ngerti gitu. Nggak ngerti sih sebenarnya lebih ke nggak ngerti karakternya gitu. Cuma Siapa? ya itu si Don Corleone, si Michael Corleone-nya itu kayak mereka tuh, aku tahu mereka mafia, cuma mungkin karena aku masih awam dengan dunia mafia di film, jadi pas nonton tuh kayak ini kenapa tiba-tiba kayak gini, kayak gitu. Parah banget. Gue Banyak aja yang belum nonton sampai habis aja udah bisa nilai bagus. sial. The Godfather. Mungkin lu harus baca bukunya Cam Wyland anjay. Gue juga belum selesai ya, baru awal juga nonton Cam Wyland. Studio Binder tuh ngebahas soal karakter arc. Menurut gue intinya dari Godfather itu bukan mafia, tapi characters arc. Karakternya siapa? Karakter Si utamanya. Michael, ya kan? Karakternya Michael tuh karakter emang. utama. Ada banyak banget sekali yang bagus-bagus sekali dari Godfather. Misalnya pas di rumah sakit, tahu nggak yang di rumah sakit cuman sendirian doang kan si Don Corleone. Iya. Si Michael datang, ini apa nih kok nggak ada yang jaga sama sekali gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang datang kayak ini saya pengen ngasih bunga ke bapak kamu, saya masih inget ya. ya gitu kan. Langsung si Michael kayak lu sini loh, buat ini kan, buat kayak seakan-akan mereka berdua tuh jadi bodyguard karena si Michael nih kayaknya tahu bakal ada orang datang buat ngebunuh si Don Corleone itu. Oh iya. Si orang yang bawa bunga itu, yang penggemarnya ibarat penggemaran si Don Corleone itu kan disuruh kayak taruh tangan lu di saku lu biar seakan-akan kayak mau siap pistol gitu. Jadinya mobil yang baru aja menepi di depan rumah sakit ngelihat mereka berdua, oh ini ternyata kok ada orang yang ngejaga. Yaudah berarti nggak jadi gitu. Iya. Nah pas udah beres, si Michael you did good, udah bagus loh kayak gitu. Terus pas dia si orang yang bawa bunganya itu kaget tuh, tegang gitu kan, mau ngerokok, tegang, ngegetar gitu. Si Michael langsung ngasih ngegetar kan, si orang yang bawa bunganya kan ngegetar pengen ngerokok. Mau nyalain korek nggak bisa, ngegetar terus. Si Michael langsung udah nih sama gua aja. Dia nyalain koreknya. Tangan si itunya masih ngegetar, terus dia ngeliat tangan dia sendiri nggak ngegetar. Maksudnya itu apa? Kalau misalnya kita nonton filmnya Godfather, di awal banget yang scene pernikahan, Michael bilang, gua nggak mau hidup gua kayak bapak gua. Yang pas di gereja. Iya, enggak di rumah itu kalau nggak salah, di rumahnya. Di rumah. Bilang ke Kay kalau misalnya that's just my family, that's not me gitu. Ini sebenarnya ada di Studio Binder jadi bisa nonton. Itu kan basic ngasih tahu gua nggak mau bisnis mafia kayak gitu. Makanya kenapa dia juga masuk aduh nanti spoiler dikit di Godfather. Pokoknya dia ditolak sebenarnya untuk ikut militer gitu sama keluarganya, tapi dia malah ikut militer dan masuk kuliah. Ya. Sedangkan karir dia tuh udah disiapin buat ke mafia gitu. Jadi si Michael tuh justru orangnya baik gitu, pengennya udah gue pengen normal, gue nggak mau ikutan mafia gini. Tapi di endingnya dia malah kejam banget, makanya kan itu negatif arc teman-teman. Kayak bakal rewatch deh. Oke, aku bakal rewatch, terus di episode selanjutnya aku bakal ngasih tahu pendapat gue kayak gimana. Oke. Tadi kan Godfather 2 menurut gue Nah ini nih. gue nggak tahu sih, justru banyak yang bilang kalian belum nonton Godfather part 2 Baik yang lebih bagus kan? lebih bagus daripada part 1, tapi gue bingung banget. Menurut gue itu film panjang banget, 3,5 jam. walaupun jadi ya agak sedih juga ternyata si itu ngebunuh itu. Jarak sequelnya berapa sih? Berapa tahun? 2 terus langsung 10 tahun atau berapa gitu. Kan part 3 tuh udah tua si Al Pacino-nya. Iya. Jadi gue masih bingung banget kenapa banyak yang bilang Godfather 2 part 2 itu bagus gitu. Gue belum nonton. Kayak apa ya? Entah kenapa gue bingung ceritanya tuh kayak gimana. Si Michael udah jadi powerful. Ada dari keluarga dia yang
mau berkhianat atau gimana. Tapi saya nggak mau spoiler, ada mereka belum nonton. Iya, aku belum nonton, jangan. belum nonton. Tapi gara-gara Godfather 2, Godfather 3 menurut gue jadi sangat emosional sekali, walaupun itu katanya emang Godfather terburuk. Iya. Terburuk itu bukan berarti jelek gitu. Oh, iya. Gitu lah. Walaupun Sofia Coppola katanya aktingnya jelek. Oke. Makanya dia nggak jadi aktris, jadinya director dan bagus katanya. Yes. Jadi tadi lanjut dari Godfather 1, menurut gue Godfather 2 nggak bagus. Karena mungkin gue lagi-lagi gak ngerti ceritanya. Mungkin gue bakal nonton lagi series Godfather. Iya. Dan kita akan lihat apakah ternyata bagus. Menurut gue sih ada kayak unsur-unsur yang kayak bagusnya gitu loh. Kayak gue pengen ngomongin ceritanya nanti spoiler. Jangan. Yang di perahu. Nah udah gitu aja. Oke. Itu Godfather 2. Ada lagi? Ada kayak No Way Home kalau dari saya. sama No Way Home juga. Tapi No Way Home kayaknya nggak bisa dibilang overrated sih. Soalnya kan banyak juga yang bilang emang bilang jelek. Gini, kalau ngomong film itu biasa aja pas awal rilis, itu bisa dibilang overrated. Tapi kalau sekarang bilang biasa aja, ya udah. Iya. Nggak Jadi bisa kayak dibilang overrated. bukan overrated, cuman nggak kesebut aja sebenarnya. Nggak kesebut aja kalau emang filmnya jelek. Karena waktu awal rilis, wah bla 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 bla, hype-nya Yang dijual cuman scene trio Spider-Man doang. Mungkin karena gue sudah dilumuri oleh spoiler. Dan gue sebenarnya bukan kayak gue kena spoiler gitu, enggak, emang gue nyari gitu. Lebih ke kalau misalnya ada yang pendengar suka nonton channelnya New Rockstars, dia yang suka nge-breakdown Marvel, kayaknya juga dia dibayar Disney itu kayaknya mereka tuh. Ya mereka kan suka ngomongin ini itu, terus tahu kan ada leak-nya yang Andrew Garfield yang di blue screen. Iya. Itu mah kan kelihatan banget kalau misalnya itu tuh emang filmnya, tapi si Andrew Garfield bilang enggak kok tuh enggak. Iya. Dan dia di wawancara dia nggak ngaku kalau misalkan dia masuk Jimmy ke Fallon, di Jimmy Fallon. Gue nonton No Way Home. Kenapa ya? Nggak tahu. Kayaknya salah John Watts. Gini loh. Pertama menurut gue John Watts itu, gue nggak tahu sih film-film yang lainnya apa ya. John Watts itu menurut gue kurang cocok untuk bikin film yang serius dalam tanda kutip. Iya. Maksudnya yang ada hubungannya tentang matinya Aunt May gitu. Kan kita bisa lihat gitu betapa sedihnya si siapa itu? Peter Parker. Tobey Maguire. Tobey Maguire. Ya. Kalau yang Amazing gue jujur belum nonton. Maksudnya kayaknya nonton tapi nggak inget yang pas bandnya mati. Oh iya. Tapi gue ingetnya kan yang si Tobey Maguire itu. Yeah. Dan gue kayak di No Way Home ini kayak di Aunt May, sumpah gue tuh kayak Biasa ganti aja. angle please, kayak Yang pas gitu. on May-nya mati. Iya. Gak dapet jujur. Terus entah kenapa. Nah ini gue bingung apakah ini gara-gara diulang terus, maksudnya kan with great power comes responsibility. Kalau yang di Amazing Spider-Man tuh kalimatnya panjang banget gara-gara mungkin nggak mau ngulang gitu. Bukannya sama aja ya? Enggak, Dia lebih panjang. Dia yang Ben Parkernya ini kan. Ben Parker itu di depan pintu rumah, Iya. di depan pintu tapi di dalam rumah. Kayak gitu. Pokoknya ngomongin soal apa gitu. That's not ini. That's responsibility. Kayak gitu Iya, ngomongnya. bener-bener. Ngomongin si Martin Tapi Sheen. panjang dulu sebelumnya panjang. Iya. You have a good thing apa kayak gitu lah. Iya. Nah, yang di sini walaupun katanya emang akurat sama komik, kayak yang lain kayak gitu. Tapi emang gue setuju gitu. sih. Pas on May-nya mati itu emang film nggak dapet sih. Gak dapet. Karena nggak tahu ya kenapa nggak dapet ya. Mungkin betul kayak kata Yahya itu masalah angle atau mungkin masalah sound atau masalah apa. Menurut gue ada yang lebih dari itu mungkin. Betul mungkin ya. Karena emang nggak dapet. Kan dia tuh matinya tuh gara-gara apa namanya? Iya lagi konyol lagi. Green Goblin ya kan si siapa namanya? William Dafoe, si Norman Osborn. Ya Norman Osborn. orang mau nulis Hank Pym. Hank Pym. Iya. Jauh banget. Iya. Matinya juga hitungannya konyol kan sebenarnya. Gara-gara ketabrak. Ya ketabrak loh. Itu bukan ketusuk loh, ketabrak. Gak ada apa namanya? Gak ada scene. Nggak tahu lah, gue nggak bisa ya. Kayaknya emang nggak pas aja loh scene kematian on May di situ tuh kayak nggak pas aja gitu. Makanya filmnya nggak dapet. Bahkan even ada scene di mana si Peternya menyendiri di atas gedung itu yang dicari sama Toby sama Andrew. Iya.
itu juga nggak dapet. Yang Oh. dapet Iya, yang dapet di situ malah Andrew-nya. Andrew. Karena iya. dia bilang I lost my Gwen. Ingat lo? Iya. Nah itu malah kerasa di gue malahan. Kalau ngomongin Andrew juga sebenarnya bagus kayak redemption scene Ya. Gwen tau yang dia Gwen. nyelamatin si MJ. Iya. Iya. keren gitu Iya. kayak wah akhirnya dia nyelamatin gitu. Bukan masalah itu jadi jelek tapi lebih ke kamera. Kenapa nggak apa ya, kayak kurang aja gitu, nggak sinema. Banyak sekali kalau misalnya soal No Way Home. Itu jadi pas dia mendarat tuh kayak Iya. kayak gampang banget mendaratnya, terus kayak gini buat gue ya. Katanya aneh malah. Betul sekali. Terus kalau munculnya si Andrew Garfield itu oke lah dari awal kan kayak itu kan Spider-Man tapi kok matanya lebih gede. Ternyata si Andrew Garfield. Yang gue gak suka adalah ya ini kenapa ini gue personal, karena ini adalah Spider-Man gue gitu. Tobey Maguire muncul. Itu Tobey jelek. Maguire munculnya Jelek. kan Cuman gini doang. gini nih. Find Peter Parker, terus kan ada ring itu. Ya, seling ring. Gue masih inget banget ring itu, shot ekspresinya si MJ, langsung shot dari depan si Tobey Maguire muncul. Iya. Kenapa nggak shotnya tuh dari posisi di dalam portalnya, si Tobey Maguire muncul cuman kakinya doang dulu, terus Iya. kayak muter langsung nge-reveal Iya. mukanya si Tobey Maguire, jadi kayak gitu langsung kayak Ya, maksudnya kurang Padahal lebih feel-nya kayak kurang dapet bener. Padahal nggak kayak Spider-Man yang ikonik itu justru Tobey Maguire. iya, makanya Maguire. kayak ini tuh orang yang jadi bikin Spider-Man tuh jadi keren gitu, jadi cool. Buat Iya. apa? Kenapa kayak gitu? Buat bahan komedi. Si netnya kan great, it's just a random guy gitu. Iya. Terus ternyata dia ini buat komedi Pak, sumpah dah. Itu Gak mungkin, gak mungkin ini. John Watts masalahnya guys. Iya, jadi Kenapa nggak Sam Raimi aja? Sam Raimi kayaknya ya mungkin beda juga dan kayaknya udah nggak Tapi gue Nggak bener-bener di Spider-Man ini ya, gue bener-bener nggak suka sama actingnya Tom Holland sih. Di sini malah yang actingnya paling bagus itu di Spider-Man No Way Home ini adalah Andrew Garfield kalau dari gue pribadi. Iya. Pas dia contohnya aja pas dia di atap dia bilang I lose my Gwen, terus di sini tuh feel dia nangis, feel dia sedih tuh kerasa loh sampai ke gue. Si Tom Holland itu tuh bener-bener kayak kerasa apa sih kok nangisnya kayak gitu, kayak kurang apa ya, kurang dalam gitu loh. Kalau Jadi gue jadi aja ngomongin Tobey Maguire lebih dapet munculnya Matt Murdock daripada Tobey Maguire. kayak gitu. Tapi Tobey Maguire digituin, coba bisa nggak? Iya. Matt Murdock pas muncul. Oh yang di Quantumania ya? Enggak, yang di No Way Home. Matt Murdock pas Oh muncul. iya. Siapa yang gak kaget? Sumpah, siapa yang gak kaget Matt Murdock muncul? Gua baru Visualnya mikir-mikir. juga bagus lagi, muter Kok gitu kan. bisa? Yang ini yang nangkep bola ya? Sebelum nangkep bola pas Iya yang dia jadi pengacaranya ini kan. Bukan Jadi, bola itu, batu bata. Iya. tongkat terus muter gitu. Yang dia diminta jadi pengacaranya ini kan, jadi pengacaranya Peter Parker kan? Iya, pas tongkat muncul terus angle-nya muter ke mukanya Matt Murdock. Iya. Itu Terus dapet banget kacamata loh, itu itu dapat dapet banget betul loh. betul. Kaget banget sumpah. Tapi Maguire muncul, Dia bisa Ya, gimana? dia bisa nyadar shot itu tapi dia nggak bisa ngelakuin itu sama Tobey Maguire. Aneh. Kan si Matt Murdock bagus kan, Matt Murdock tuh kan itu tuh bagus apa loh. ininya signaturenya, Iya, tongkat butanya itu kan. Ah. Iya. Berarti udah tahu dong itu siapa. Iya. Ya apa kayak misalnya Tobey Maguire udah mungkin dia nggak ada signature apa, tapi kan Iya. udah ada Andrew Garfield satu, kalau ini ada muncul satu lagi tahu kan siapa gitu. Iya. Jadi ya udah karena orang Bikin tahu, bagus kayak gitu. karena orang udah tahu itu siapa ya setidaknya langsung dibikin ya, John Watts. Untung makanya gue seneng banget dia nggak jadi Fantastic Four. Iya. Aduh. Senang sekali. John Watts. Selain itu juga Homecoming, kan lu bilang Andrew Garfield kan favorit Spider-Man favorit lu. Iya. Sangat tidak setuju. Yang terbagus lah maksud gue. Iya. Menurut gue Tobey Maguire tuh sangat dapat, which is aneh ya. Banyak yang bilang justru banyak yang relate ke Tobey Maguire tuh ya orang-orang yang seumurannya gitu, maksudnya yang Iya. seumuran pas waktu itu gitu. Iya. Jadi kayak orang SMA yang lulus ke kuliah justru dia Iya. kuliah terus mau kerja kayak gitu. Justru di situ gitu loh serunya gitu. Dan mungkin karena lagi-lagi gue sebenarnya
Gue setuju dengan kayak film-film misalnya yang jadiin satu universe gitu kayak misalnya Spider-Man atau gimana. Tapi kalau misalnya Spider-Man, menurut gue harusnya jadi standalone aja gitu. Karena dia tuh harus juang sendiri. Iya, Jangan betul. justru itu yang serunya gitu dan yang jadi kayak pengkarakteran yang kerennya gitu menurut Betul. gue. Tapi kayaknya No Way Home itu kenapa jadi kayak gitu karena itu film pertama di multiverse saga nggak sih? Apa sebelumnya ada lagi? Sebelum belum No Way Home. belum itu film justru itu film terakhir Terakhir Iya, Infinity maksudnya Saga kan. untuk introduce multiverse itu kan No Way Home ya No Way Home. bukannya iya sih Loki sudah. bukannya Endgame terakhir Endgame kan belum Far belum From ada Home, multiverse. Far From Home. oh iya Far Home. From Tuh. oh iya jauh juga ya Endgame ke Far No Way From Home. Makanya. Berarti gue harus bahas Far From Home di Makanya episode selanjutnya. Pas No Way Home itu kan iya dia multiverse saga bener. multiverse saga udah masuk. Iya. Itu kayaknya pengenalan awal gitu. Iya. Makanya dimuncullah 3 Spider-Man itu salah satu cara untuk introduce ini loh multiverse tuh kayak gini loh konsepnya segala macem. Gua nggak tahu juga apakah bener apa enggak. Cuman itu kan pendapat gua aja sebagai salah satu orang yang pernah suka sama Marvel sama MCU gitu. Entah gue pernah ngomong ini atau enggak, tapi kan gue tuh sempat jadi pembenci Zendaya. Ya. Gara-gara dia portrayal of MJ. I know it's not Mary Jane, Iya, tapi ya come on, MJ means MJ. Kayak wah, you guys are losers kayak gitu loh, yang kayak gitu. Mabok neng kayak gitu loh. Harusnya MJ itu lebih ke elegan. Nggak. Tapi justru ya banyak yang bilang katanya Kristen Dunst itu justru MJ-nya kayak nyebelin. MJ ya Tapi emang iya. Useless gitu. Banyak yang bilang cowok Kristen Dunst itu adalah MJ paling tidak berguna. cewek paling nggak guna karena Spidey. pertama dia cuma nyusahin si Peter doang kan. ya. Terus juga bantuin nggak pernah. Sedangkan MJ yang favorit tuh ya Gwen yang Gwen Stacy. bukan MJ itu Bukan Bukan MJ MJ itu ya, mah. maksud Itu gue mah ya. Maksud ada gue MJ, yang paling ada yang MJ. paling Iya, yang disukain itu oleh orang-orang itu kalau gue lihat-lihat di sosmed itu Stacy. lebih ke Gwen Stacy. Betul. Karena dia beberapa kali bantuin si ini kan si Peter. Ya. Sering ya malahan hitungannya. Tapi ngomongin MJ masih apa ya? Bukan aneh gimana ya? Tahu kan si adegan udah nonton Far From Home kan? Udah kan? Semuanya sudah. Udah kan? Sudah. Kan si ini kan di adegan awal Far From Home si siapa namanya? Ned, Peter. sama Ned. Tiba-tiba ngebahas gimana cara dapetin MJ. Itu kenapa tiba-tiba banget ya? Aneh kan? Kenapa hal ini terjadi off screen? Iya off screen banget terus tiba-tiba Tahu nggak kenapa? Kayaknya ngomong-ngomong bla ngajak MJ lah kapan sukanya? dia nge-set up sama si cewek yang satu lagi yang di Iya. Homecoming. Liz yang bapaknya si Vulture. Iya. Jadi yang membuat si Liznya tuh keluar dari SMA SMA. terus masuk ke terus jadinya Infinity War, Endgame, terus Far From Home. Terus di Far From Home tiba-tiba si Peternya suka sama MJ kayak lah lompat banget. Tapi emang feel di mana Peter suka sama MJ itu emang nggak dibangun dengan baik kan waktu Iya, di di home series lah, gue nyebutnya home series. home series. Home series. Soalnya kalau lo lihat di The Amazing sama di Spider-Man yang Tobey Maguire tuh bener-bener dibangun dengan baik gitu loh. Iya. Makanya kayak oh ini kita jadi paham gitu. Peter Parker tuh emang pengen banget deket sama si MJ nih sama si Gwen Stacy ini gitu. Sedangkan di home series ini nggak ada kayaknya dibangun kayak begituan. Ganti pacar. Karena gue jujur ya, gue kan nontonnya nggak berurutan kan. Iya. Gue nonton itu awal itu Homecoming, abis itu gue langsung nonton No Way Home, abis itu baru nonton Far From Home gitu. Gue ngerasa kayak lah tiba-tiba langsung pacaran sama MJ gitu. Iya kan. Lompat. Ya. Apa ya? Speechless ya. Penting tiba-tiba sih ya. Walaupun gue sebenarnya kalau Far From Home dari ketiga itu menurut gue Far From Home bagus. Yang which is banyak yang bilang Iya, jelek. Far From Home bagus malah. Cuman ada satu aja menurut gue jelek. Dan lagi-lagi ini salah John Watts. Atau mungkin penulisnya. Apa yang pas berantem terakhir yang sama si Magnet apa sebenarnya? Misterio. Misterio kan baik. Udah pulang aja. Terus kan udah dikasih kacamata. Iya. Akhirnya kan langsung dia nge-reveal kalau ternyata dia jahat. Iya. Scene itu aja.
kurang. eksposisi semua isinya. Tahu kan yang akhirnya dia ngomong di bar terus kayak Kayak untuk kita drawing semua, Iya, untuk iya. kamu yang sudah ngehack, untuk kamu yang sudah bikin aja nih, yang untuk kamu. Jadi kayak gitu loh. Iya bener. Kayak gimana ya? terlalu menjelaskan. Kalau dari penjahat justru lebih kena si siapa? Vulture itu karakternya Iya, Michael Keaton lah ya. kesulitan. Michael Keaton itu lebih ngena lah ibaratnya karena ternyata wah, dan itu kan jump scare. Plot twist lah ibaratnya kan. Oh iya. Ternyata itu ayahnya si Liz. Liz, betul. Mysterio tuh sebenarnya ya kayaknya kan kalau di trailernya tuh trailer promosi semuanya tuh si Marvel tuh ngarahin kalau misalnya sebenarnya baik loh. Baik. Iya. Tapi karena kita yang Kita udah tidak tahu komik, sebodoh itu untuk Iya. ya gitu. yang udah tahu komik ya udah dia jahat. Pastinya jahat, Tinggal gitu. nunggu plot twistnya aja. Tapi performa memang bagus sih. Dan Jack Gyllenhaal bagus sekali Jack jadi Gyllenhaal, betul. Mysterio juga. Stereo. Cuman tapi performa tuh keren menurut gua, bagus apalagi soal apa ya? Kayak lu tuh gimana sih, lu tuh punya tanggung jawab lagi kan? Iya kayak after kematian Tony gitu kan. Iya. After kematian Tony Stark terus yang gimana? paling yang paling sedih itu justru Scene dia sama Happy. ya Iya, betul. Yang Cindy sama Happy. kalah lo No Way Home itu. Iya. Oh, Kan ibaratnya kayak kan dia sakit udah relax, gimana gua mau relax gitu. Iya. Ayo. Sampai dia juga Tony. dia kan kayak marah-marah gitu kan waktu dia ngebuat apa di dalam pesawat itu. Iya. Kan buat teknologi baru apa gue nggak, Udah. pokoknya itulah. Gue Tony hilang, gue dikasih tanggung jawab. Iya. Iya, jadi kayak tanggung jawabnya malah dipindahin ke orang lain yang Iya. malah dia jahat. Iya, terus teman-teman gue juga diancam mau dibunuh Iya, kan, gitu. bener. Oh. Jadi Lu lebih dapet konfliknya ya daripada No Way Home ya. Wah gila Bener. sih. No Way Home tuh Kevin Feige ikut podcast kita coba, gue pengen interogasi. Kayak ini kayaknya, atau mungkin bukan Kevin Feige, mungkin Disney atau apa. Iya. Kita harus bikin 2 Spider-Man lain tuh muncul ya pokoknya. Pokoknya bikin aja ceritanya. iya, karena tadi kan gue bilang itu sebagai pembuka salah satu pembuka multiverse saga gitu loh, makanya Dan katanya kan Itu. sebenarnya kan kalau misalnya soal Spider-Man lain bakal muncul kan udah ada di Far From Home sebenarnya. Soalnya kan ngomongin multiverse si Iya. Quentin Beck Iya, itu oh iya. janjian multiverse, ternyata kan enggak. Jadi ya menurut gue kayak kepaksa aja gitu. Udah gitu logiknya kan ya, kalau kita pernah ngomongin ini kalau nggak salah di salah satu episode. Penjahatnya kan katanya they have this, give them second chance. Oke. Iya. Masukin lagi ke universe mereka, dibunuh. Dibunuh lagi sama Spider-Man. kayak nggak ada ini aja, kayak nggak ada Terus guna. kan gak mungkin Spider-Man yang si Tobey Maguire balik lagi ke di misalnya Green Goblin yang balik lagi barengan sama Tobey Maguire yang di No Way Home balik lagi, kan udah beda timeline, maksudnya udah beda umur gitu. Iya. Ini masih hidup, ini udah tua gitu, udah lama banget. Dan mereka bukan dibunuh tau, mereka tuh balik ke universe mereka udah pasti mati, bukan nggak harus dibunuh karena emang mereka sendiri udah meninggal gitu. Iya. Jadi karena timelinenya berantakan, ketika mereka pindah universe, mereka tuh masih hidup gitu loh, paham gak sih? Iya. Karena di gambaran itu di universe yang lain mereka tuh hidup. Dan pas mereka balik lagi mereka otomatis mati, udah nggak ada. Jadi Iya, emang jadi makanya. nggak ada guna sebenarnya mau disembuhin apalah. TVA kerja apa ya pasti tuh. Iya, nah ini dia makanya nggak itu. ini deh, nggak konsisten. TVA lagi TVA-nya ngapain? lagi dibantai sama Deadpool tuh. Ini sama Loki literally. Udah kayak gitu, mau ada ini lagi. Ada rumor Spider-Man 4 multiverse. lagi. Oh my god. Itu Sony itu. Oh iya Sony ya, bukan Sony. Disney. Sorry. Sony, iya. Sony. Di sini nggak ada apa-apa. Ampun. Sony. Maksudnya siapa kira-kira antar tempat? Janganlah. Gini, udah deh, mendingan kalian keluar aja gitu si Kalau Spider-Man gue itu. mending Keluar selesaiin triloginya Andrew Garfield itu belum jadi trilogi kan itu. Gue Iya, betul. pengen juga sebenarnya, tapi jujur Sony yang megang. Oh iya benar sih. Tapi kalau Disney yang megang juga, Sama aja. Sony balik lagi lah ke yang dulu. Soalnya kan Sony itu kayak So itu egois. kita punya semua hak Spider-Man. Kalian nggak bisa beli karena pasti kita akan ngejual mahal. Ya udah nih, kita keluarin deh nih duit Madam Web, Craven. Ya, makanya ada juga kan katanya kan si Sony katanya pokoknya yang karakter yang udah kita bikin film nggak bisa dipakai lagi sama MCU gitu. Iya itu. Ya, Iya, mereka ngeluarin iya, baiknya iya. gara-gara itu pasti. Mau Nah. untung di mereka si Madam Web, Craven. Ya udah kan nggak bisa lagi kan. Nggak bisa Iya, dipakai. nggak bisa. Berarti kan apa sih? Sinister Six ya? Ya udah nggak bisa dipakai. Iya. Iya. Cuman yang Sinister Six cuman Oh, Mysterio tuh iya, kayaknya makanya. masuk Mister Six. Kayak makanya
cerita apa sih symbiote Venom yang nyangkut di No Way Home, justru disambunginnya ke Venom The Last Dance, karena ya itu mereka nggak mau munculin Venom di MCU, mereka maunya ya udah Sony sendiri. Oh iya nggak bisa ya. Iya. Mungkin gara-gara itu. Kayak masalah berarti kalau sebenarnya bisa muncul lagi berarti, tapi di sininya harus beli kan? Iya. Harus beli ininya, Harus beli lisensinya. semua. Harus beli semuanya, benar. Panjang banget pembahasan Spider-Man ini. Setengah podcast kayaknya. Karena kita kesel guys sama No Way Home guys kita. Karena kita bukan sama No Way Home, sama John Watts anjir. Karena kalian gua doang kali itu mah yang jangan menurut gua. Iya, lebih bagus film apa penyela trilogi daripada awal sama akhir dari trilogi itu. Far From Home ya? Iya. Kalau gue sih ya lagi-lagi coba. marilah kita normalisasikan, walaupun ini pasti para petinggi studio nggak mau karena butuh duit juga. Benar. Butuh duit nggak butuh sebenarnya mah pengen aja. Tapi lebih ke apa? Udahlah, mari kita stand alone kan semua film superhero gitu. Betul. Atau enggak coba dengan formula baru yang mungkin ini tidak begitu kritis karena nggak ngasih solusi. Tapi ya coba bikin formula baru yang mana film standalone itu tuh siapa ternyata bisa disatuin gitu. Ternyata dengan apa misalnya kayak gitu. Avengers. Enggak, maksudnya kalau Avengers kan misalnya kayak Spider-Man nyatunya di gara-gara Captain America misalnya apa gitu. Gue pengennya kayak film Spider-Man tuh nggak ada Iron Man sama sekali misalnya, nggak nyebut apa-apa, tapi Iya. pas mereka bikin Avenger, misalnya bikin Avenger nih, misalnya nggak ada MCU sama sekali, tiba-tiba tapi ada film Avenger nih, lah gimana emang nyambunginnya? Ternyata mereka punya cara tertentu yang gua nggak tahu sebenarnya, entah impossible. I don't think it's impossible. Kayak apa superhero standalone yang lama ya, kayak Thor, Captain America. Ya itu juga sebenarnya. Nah itu agak oke lah, kayak misalnya ngetis gitu kan, dan ngetisnya selalu di post credit scene juga gitu. Makanya sekarang I hate multiverse. Gue jujur excited aja gitu dulu tuh, kayak multiverse hari ini, tapi karena mikirnya kan kalau misalkan bawa tema multiverse tuh bisa lebih liar lagi loh gitu loh, kayak buat ininya. Ya mungkin memang lebih liar, cuman nggak terkontrol gitu loh. Jadi kayak eksekusinya tuh gagal total pada akhirnya. Karena sampai detik ini film Avengers yang Multiverse Saga yang bagus apa coba? Kalau misalkan gua boleh tanya gitu. Guardians 3 sih. Dan itu nggak ada sangkut dan itu nggak ada sangkut sama multiverse, betul. Gak ada. Maksud gue yang ada sangkut sama multiverse gitu. Karena gagal total pada akhirnya. Ya kayaknya Guardians benar. Guardians 3. Setelah gua pikir-pikir. Moon Knight juga series, tapi Itu kayak series. filmnya stand alone dan nyangkut multiverse bagus. Nah, Moon Knight stand alone bagus kan? Bagus. Walaupun series bukan movie. Kata gue sih ini lebih ke kayak Star Wars sequel, mereka nggak punya roadmap, which is Iya. gue kayak denial untuk percayain itu karena come on, masa Kevin Feige nggak punya roadmap gitu. Soalnya oke, konsep multiverse itu begini, kalau kita harusnya gue megang laptop ini tapi ternyata enggak, berarti timelinenya bercabang gitu misalnya kayak gitu kan. Betul. Kan Marvel tuh kayak gitu. Terus berubah lah, ada Anchor Bing lah, ada Nexus Bing, Nexus Event, mungkin itu ada di komik atau gimana sih. Nah, Anchor Bing juga tuh aneh kan, waktu itu kita ngomong di episode-nya Deadpool Wolverine juga aneh jadi. Ya kita banyak kerennya kalau soal ini. Mana si penguasa multiverse-nya si Kang matinya konyol banget lagi di Quantumania. Or is he dead? Mati sama semut anjir. Siapa tahu belum mati. Kalau kata gue mati sih, orang buktinya diganti kan sekarang. Dia bukan main villain lagi. Ya enggak, menurut gue harusnya enggak mati itu, tapi harusnya ya. Tapi gara-gara ada kasus jadi. Gara-gara ada kasus dibuat mati. Ya. Banyak sekali. Ya ujung-ujungnya ke Marvel mulu ya kita ya kalau bahas. Udah berarti tadinya udah intermezzo, pokoknya kalau kita udah ke lock di satu ini berarti udah mau beres gitu, udah ganti tema. Soalnya Marvel ini banyak banget yang harus dibahas. Kita kalau misalkan bikin episode khusus soal Marvel bisa 5 episode sendiri. Mungkin ya kalau dari gua, mungkin gua bukan cineas enough. Gua mungkin bukan orang kayak pendalam film. Gua lebih ke kayak orang yang nonton film tuh enjoy gitu. Gua suka nonton film, gua suka ini. Jadi ya mungkin banyak yang bilang kayak, wah lu kok pecinta film tuh kok Marvel doang. Ya I agree that Marvel is not a cinema. Mungkin buat kalian enggak setuju atau gimana, tapi gue sepaham sama Scorsese juga. Makanya Cinema Scorsese itu kayak Killers of Flower Moon. Kayak gitu.
Ya kita Marvel ya mungkin karena gampang dicerna juga mungkin. Karena kita sama-sama kita bertiga sama-sama sempat ngikutin Marvel juga maksudnya kayak. I think everyone follows Marvel right now. Yes. Tapi menurut gua karena mungkin kalau misalnya dibilang kita jadi nggak ngerti ini, nggak ngerti misalnya nggak ngerti Flower Moon, nggak ngerti Eternals aja, mungkin karena kita dulunya misalnya pas zaman-zaman libur, zaman-zaman COVID gitu kita nontonnya ya mungkin Marvel gitu, atau series Marvel yang gampang dicerna. Betul. Jadinya pas disuruh cerna sayuran apaan nih gitu susah bingung gitu. Ya kan gue selalu mikir kalau Marvel tuh ya coklat kayak gitu loh. Iya. Oreo. yang gampang dicerna anak-anak. Dia ngomong kayak gitu di samping dia ada Oreo, guys. Iya, yang orang-orang suka bener banget sponsor Oreo jangan lupa. Atau Goriorio. Masih ada nggak? Ya mungkin nanti kita akan coba siapa tahu ternyata ada film yang sineas banget dan ternyata kita suka. Ya, betul sekali. Itu dia kira-kira film overrated menurut kita yang orang-orang banyak bilang suka ternyata kita nggak suka, dan plus sedikit rant untuk John Watts. Betul. Personal message for John Watts. Lo tulis gede-gede deh kayaknya di judul John Watts. Nanti baca, didengar sendiri sama John Betul Watts. Sekali. Nanti gue bikin apa di logo sebelah H17-nya muka John Watts. Dia tuh film apa ya? Gue jangan tahu film apa. Kayak pernah denger sih, cuma lupa lah apa. Sebuah kesalahan. Spider-Man muda. Kenapa ya Marvel nge-hire dia? Mungkin Spider-Man bisa muda. You know what? Spider-Man yang bisa muda itu adalah Miles Morales. Makanya kenapa menurut gue Miles Morales kalau sekarang muncul di MCU gagal total menurut gue. Karena si Peter Parker belum cocok buat jadi mentor. Betul. Iya. Jauh anjir. Jauh banget. Dia, apa ya? Peter Parker itu kayaknya yang paling kekanak-kanakan ya dibandingkan sama Tapi ini maksud gua karakternya ya, pengkarakterannya di sebagai Peter gitu. Jatuhnya tapi udah muncul sebagai Miles Morales. Harusnya di Spider-Verse. Bukan di deleted scene-nya Homecoming si Childish Gambino siapa nama aslinya, Donald Glover. Iya, pamannya kan. Iya, terus dia di deleted scene kan, aduh sorry mas gue nggak bisa pulang soalnya ini gue ditahan gitu. Ya. Sekarang ditahan beneran di Spider-Verse. Oh dikirain ditahan di penjara beneran. Jadi Spider-Verse kan dia ditahan. Kayaknya dibiarin dulu aja deh Miles Morales ada di dalam animasi gitu. Iya. Jangan dikeluarin dalam bentuk manusia dulu. Gue berharap ke Marvel, ke MCU lebih tepatnya, sama seperti gue berharap ke Chelsea. Semoga hancur dan reset. Asli. Gue berharap. Sih sebenarnya. Kenapa? Avengers Secret Wars sudah terakhir aja MCU, nggak usah ya lagi, nggak usah lanjutin. Nggak bisa sih masih. Nggak bisa. Bahkan mau dilanjutin lagi kan emang katanya kan emang mau dilanjutin lagi, cuman kayaknya pada saat itu gue lebih fokus mau dibawa kemana ini Kate Bishop, mau dibawa kemana Kamala Harris. Pemilu Kamala Khan ya benar. Kamala Khan, Yelena mau kemana, Thunderbolt mau kemana. Thunderbolt ya kan. Tapi kenapa buru-buru Secret Wars? Nggak tahu lah. Banyak banget. Kayaknya pada saat itu gue lebih fokus buat ke sequel Dune daripada daripada sequel Marvel. Closingnya kelamaan pemirsa. Oke. Itu dia lagi-lagi overrated, dan minggu depan kita bakal ngomongin film yang orang-orang nggak suka ternyata kita suka. Oke. Apakah ada MCU lagi, kita lihat saja. Tadi sih Far From Home sih ya. Lah udah disebutin, nggak usah. Langsung aja kita lanjut nih. Ya, bisa aja lanjut. Tapi itu dia episode berikutnya kita bakal ngomongin underrated justru. Menurut kita, jadi jangan lupa untuk pantengin H17 di jam 19.30, jam 7.30 di hari Jumat. Tiap hari Jumat kita bakal upload tiap hari Jumat. Itu aja dari kita. Nggak ada pesan-pesan terakhir? Gak ada sih. Gak ada minta doa apa gitu ke pendengar gitu. Semoga Marvel bagus lagi. Ya. Walaupun susah tapi ya semoga. Semoga pemahaman saya tentang film makin bagus lagi, karena jujur mata kuliah terbaru kita menurut gue sangat seru sekali. Betul. Menurut gue. Eisenstein. Kajian film ya? Ya, kajian film. Keren banget. Apa? Ada doa apa? Gak ada sih. Magang. Oke. Sampai jumpa di episode Siniar H17 berikutnya. Bye-bye. Bye-bye guys. Hey. Thank you udah denger guys.